teman-teman, hari ini kita berada di Kabupaten Kediri, tepatnya di Gua Selo Mangkleng. Nah, hari ini kita akan mengunjungi salah satu museum yang ada di lingkungan Gua Selo Mangkleng. Ikuti kegiatan kami bertiga yuk! Nah, jadi teman-teman, inilah salah satu museum yang berada di sekitar situs Gua Selo Mangkleng yang bernama Museum Airlangga, teman-teman. Nah, jadi museum ini itu didirikan pada tahun 1991 dan diresmikan pada Januari 1992. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di dalam Museum Airlangga. Kali ini saya dengan Bu siapa? Bu Yuni. Bu Yuni. Nah, di sini kita akan tanya-tanya mengenai tentang sejarah-sejarah yang ada di Museum Airlangga ini. Sebelumnya Bu, di sini itu museumnya berdiri dari tahun berapa? Untuk museum itu berdiri tahun 1991 dan diresmikan tanggal 6 Februari 1992. Tadi berarti kita kesalahan info ya guys. Terberdirinya, diresmikannya itu tanggal 6 Februari ya Bu? Ya. 1992 seperti itu. Nah, kalau di sini itu ada prasasti atau peninggalan-peninggalan zaman apa aja Bu? Kalau di sini itu ada dari 3 peninggalan dari Kerajaan Kediri, Singosari juga Majapahit. Kalau dari Kerajaan Kediri kayak contohnya kayak prasasti yang ada di situ ada 5 itu dari Kediri juga, termasuk Jambangan yang ada di tengah itu peninggalan dari Kerajaan Kediri. Terus untuk Singosari ada batu angkat tahun yang ada di situ. Itu batu angkat tahun peninggalan dari Kerajaan Singosari kira-kira zaman Raja Kenarok. Terus ada yang di tengah arca paling besar itu arca Harihara itu dari Kerajaan Majapahit. Kalau apa dari zaman peninggalan Belanda atau Jepang mungkin Bu ada yang ditaruh sini atau tidak? Mungkin perdagangan dengan Cina kali ya. Kayak contohnya piring keramik, guci semacam itu. Terus tadi kan saya sempat keliling sebentar, itu ada kayak ekskavasi dari sekitar museum itu terletak di bagian mana Bu? Itu ekskavasi di sini itu ada 2 Candi Klotok sama Patirtan. Itu tempatnya ada di area Gunung Klotok yang sebelah selatan, jadi lewatnya arah Lebak Tumpang. Oh, jadi kita harus putar dulu. Harus keluar dulu, dan itu jalan naik gunung. Terus kalau prasasti atau penemuan benda bersejarah pertama kali itu yang mana Bu? Mungkin kalau yang di sini kayak prasasti itu Bameswara. Itu yang pertama paling kali. ujung itu kalau kita menentukan yang pertama kali kita sama-sama juga nggak tahu, ya kan? Cuman itu peninggalan dari Kerajaan Kediri yang lebih tua dari Kerajaan Singosari daripada Majapahit. Itu yang paling tua di sini. Dari Kerajaan Kediri ada prasasti itu zaman Bameswara, Raja Bameswara. Karena di situ ada stempelnya yaitu tengkorak yang menggigit bulan sabit, itu zaman Raja Bameswara. Termasuk Jambangan yang ada di tengah itu juga ada stempelnya Raja Bameswara. Nah, teman-teman, kita sudah berada di depannya prasasti yang Ibu Yuni tadi bilang bahwa ini adalah prasasti tertua dari Kerajaan Kediri. Nah, lambangnya yang di sini ya Bu, stempelnya. Itu stempel Raja Bameswara. Jadi tengkorak yang menggigit bulan sabit. Oh, ini semua rata atau beda-beda? Beda-beda. Oh, beda-beda. Yang Bameswara.
Terus kalau prasasti sendiri Bu, ini aksaranya kan beda-beda. Kalau di sini kita pakai aksara apa Bu? Kalau di sini kayak kok aksara apa ya? Jawa kuno kali ya. Jawa kuno. Heeh. Ya sih. Soalnya tadi lihat ini kayak simbolnya itu kayak aksara Jawa tapi bukan aksara Jawa. Beda. Iya. Beda. Kayak aksara Jawa itu bukan aksara Jawa. Nah, kalau di museum ini kita ada berapa prasasti Bu? Kalau di sini ada 5 prasastinya. Ini Bhamasuara, terus ini apa ya? Kusmala, ceker. Ini ceker kayaknya. Oh bukan, angin, ceker, Kusmala. Kalau yang satu itu Ininya. ada Silaman Kunggala. Oh, dia ada stempelnya ya Bu di Semua setiap ini. punya stempel. Ada stempelnya sendiri-sendiri. Ini ya, guys. Ada stempelnya ternyata. Baru nggak? Ini stempel dari setiap kerajaannya atau setiap pemimpinnya atau gimana? Setiap rajanya biasanya. Oh, jadi setiap raja punya stempel sendiri. Sendiri-sendiri. Kita ke spot selanjutnya. Nah, ini kan ada ini kalau saya baca dari tulisannya itu kan penjaga pintu ya Bu. Tadi saya sempat ke atas ke goanya itu juga ada kayak logo ininya, iya. Ini biasanya memang ada di tempat-tempat mungkin sakral atau suci. Terus mungkin ini kan lambang dari dewa matahari atau bisa disebut dengan kala, kolo. Nah, itu biasanya sebagai penolak bala. Oh, makanya di sana itu juga ada tapi bukan di pintu goa tapi agak masuk ke dalamnya. Iya. Ya. Ada tadi. Terus mungkin ini Bu, Ini sini Yoni. agak belum familiar Iya. dengan ini. Ini Yoni. Yoni ini sebenarnya ada gandengannya, namanya lingga. Cuman Museum Airlangga tidak mempunyai lingganya. Jadi ini bisa untuk menancapkan arca juga. Oh, Jadi arca dibasuh dengan air seperti itu biasanya untuk disucikan atau dimandikan seperti itu. Kalau yang besar yang di belakang Mbak itu, yang lebih besar ya ini yang lebih kecil. oh ini jadi tempat untuk pemandian arca Ya, gitu. untuk penancapan arca. Makanya ini juga melambangkan kalau Yoni itu cewek, Oh, kalau lingga itu cowok. Cowok. Jadi ini lambang kesuburan. ya ini tadi apa pun namanya? Ini namanya jambangan batu atau bak mandi raja. Jadi ini zaman Raja Bhamasuara. Karena di setiap sudutnya itu ada stempel dari Raja Bhamasuara, Bhamasuara. yaitu tengkorak yang menggigit bulan satu. Iya. Juga ada ukiran kayak bunga teratai itu yang melambangkan kesucian. Biasanya kalau untuk masyarakat yang mempunyai kepercayaan kejawen itu biasanya untuk topo gunggung, ritual Apa itu? topo gunggung. Apa itu Bu? Jadi berendam dalam air, jadi untuk Oh. mensucikan diri, untuk membersihkan diri. Oh, jadi ini bukan hanya ditaruh sini saja ya Bu, sebenarnya ada yang di luar ini juga. Kalau Tetap di luar dipakai. nggak ada, Oh, nggak ada. karena ini satu-satunya, jadi kita Ditaruh sini. harus ditaruh kita jaga. Saya mau tanya lagi Bu ini soal goa. Nah itu kan bukan mitosnya sih, sejarahnya, informasinya itu dulu itu Putri Kediri, Dewi Kediri itu sempat bertapa di sini. Itu gimana Bu faktanya? Ini berawal dari kisah ini berawal dari keinginan Raja Airlangga yang ingin bertapa. Jadi dia ingin meninggalkan tahtanya dan bertapa. Jadi untuk kerajaan sebenarnya diserahkan ke putrinya Dewi Kitisuci. Tapi beliau tidak mau menggantikan tahta ayahnya, malah beliau lebih memilih bertapa di Gua Selomangkleng. Dan untuk kerajaan akhirnya diperebutkan oleh kedua orang adiknya, kan? Terus akhirnya
Kediri kan terjadi peperangan ya. seperti itu, dan dibelah menjadi dua dengan pembatas sungai Kaliberantas gitu. Jadi untuk Dewi Kili Suci memilih bertapa di Gua Selomangkleng dengan harapan mungkin beliau juga ingin kerajaan Kediri itu ayam dan seperti itu. Dan untuk Gua Selomangkleng sendiri itu sebenarnya gua buatan. Nah iya itu tadi saya mau tanya coba. Batu, jadi terbuat dari batu andesit yang besar, Ya. ukurannya besar dan posisinya miring. Oh iya tadi sempat agak miring ya ininya. Posisinya Proporsinya. miring dan di situ dilubangi ada 4 ruangan ya di dalam gua itu, dan itu punya makna sendiri-sendiri untuk setiap ruangan. Tiap ruangan. Kayak yang utara itu ada relief-reliefnya, Ya. seperti Garuda yang menyengkram ular. Terus ada juga mayat dengan usus terburai seperti itu punya makna Makna sendiri. Terus untuk yang di tengah itu juga ada kayak altar yang buat bertapa. Oh itu boleh Bu, itu diperbolehkan untuk semua ini Kalau atau pengen masuk nggak apa-apa, cuman ya asalkan kita itu menjaga. menjaga ini aja? Terus yang ruangan yang paling selatan itu dibuat lebih tinggi, itu juga Ya. ada maknanya sendiri, kan ada anak tangganya. Kalau yang paling selatan Oh tadi belum ke sana berarti. itu ada anak tangganya itu lebih tinggi, itu juga ada maknanya. Di situ kayaknya ada relief atau apa itu kayak Arca ya? Iya. Nah itu mungkin dulu tempat bertapa juga. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Saya mau tanya kalau dengan keberadaannya museum ini mungkin ada nggak pengaruhnya untuk warga sekitar mungkin? Pasti ada Pasti ada ya? pengaruhnya, tentunya lebih ke hal positif ya. Iya. Karena untuk warga sekitar juga bisa berdagang di sini, bisa menambah apa ya, Ekonominya. bisa kebutuhan sehari-hari seperti yang di depan itu Bu. Pon itu sekitar semuanya orang sini. Oh sekitaran rumahnya daerah sini Ya, aja. daerah sini aja. Terus ini Bu, dulu kan sempat viral atau sempat dengar-dengar kabar waktu kita Kediri heboh dengan penjarahan. Itu ada berita bahwa beberapa peninggalan museum ini juga dijarah, itu bagaimana waktu Bu? demo kemarin. Iya waktu demo yang pasca ininya. Nah, sebenarnya kalau untuk Museum Airlangga alhamdulillah aman. Sebenarnya itu yang di museum yang dijarah itu di kabupaten. Oh. Jadi di kantor Pemkab itu koleksinya Museum Bagawanta. Tapi kebetulan koleksinya memang berada di kantor Pemkab. Oh gitu. Jadi Makanya ininya nggak ada di hilang. museumnya. Iya. Terus itu sikap pemerintahnya itu gimana Bu? Saya kan lihat kan kayak mungkin ada lebih pemeliharaan lagi atau pencarian-pencarian Ya, lain. alhamdulillah setelah mungkin ada ultimatum dari pemerintah yang diharuskan untuk mengembalikan aset negara Asetnya. ya, alhamdulillah kayak Sudah mulai kembali ya ininya, sudah mulai tertata lagi. Bu Ibu, terima kasih banyak atas waktunya yang diluangkan. Mungkin kita mau jalan-jalan ke atas sebentar nanti. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya. Nah, teman-teman, di sini kita udah ada di depan Goa Selomangkleng, di mana yang sudah dijelaskan oleh Bu Yuni tadi bahwa di dalam Goa Selomangkleng ini itu terdapat 4 ruangan, yang dimana 4 ruangan itu mempunyai arti yang berbeda-beda. Yuk ikutin kita biar kalian tahu. Nah,
Nah, jadi teman-teman, setelah kita melakukan sesi wawancara dengan Bu Yuni tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa di Museum Airlangga ini paling banyak diisi oleh peninggalan-peninggalan dari 3 kerajaan. Yang pertama itu ada Kerajaan Kadiri, kemudian ada Kerajaan Singosari, dan juga Kerajaan Majapahit. Nah, dari Kerajaan Kadiri itu paling banyak diisi oleh prasasti, teman-teman. Kemudian dari Kerajaan Singosari itu ada yang namanya batu inskripsi. Dan yang terakhir dari Kerajaan Majapahit itu berupa arca-arca, teman-teman. Karena pada saat itu kan sangat kental sekali dengan budaya agama Hindunya. Nah, selain dari ketiga kerajaan tadi, itu ada juga peninggalan dari perdagangan antara Cina, yaitu di sebelah sana ada piring-piring yang ada di kaca tersebut. Nah, di sini itu ada fakta menariknya loh teman-teman, bahwa di Goa Selomangkleng ini itu termasuk goa buatan, bukan goa yang terbentuk secara alami. Nah, di sekitaran goa ini itu terdapat 2 candi loh teman-teman. 2 candi itu sebagai tempat ekskavasi utama peninggalan-peninggalan yang ada di Museum Airlangga ini. 2 candi itu adalah Candi Klotok dan Candi Petirtaan. Nah, itu dia tadi perjalanan kita observasi mulai dari Museum Airlangga sampai kita ke Goa Selomangklengnya ya. Kita tadi habis keliling-keliling di museum ini, banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah. Kemudian dari Goa Selomangkleng sendiri kita juga sudah melihat-lihat ya ke dalam, sampai ke dalam juga ya Kak ya. Nah, jangan lupa untuk kalian-kalian yang Gen Z, jangan lupa untuk melestarikan tempat-tempat yang bersejarah seperti ini ya teman-teman. Dan kalian juga kalau mau mampir ke Kota Kediri, jangan lupa untuk datang ke Museum Airlangga. Karena apa Kak Sasa? Tentu saja agar kita bisa belajar lebih banyak tentang peninggalan-peninggalan kerajaan terdahulu. Oke, sampai sini saja perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye.